Selamat datang di YouTube channel Rizky Purnadi, dan kali ini gue udah bersama dengan my bro Haris. Halo, udah lama gak ketemu ya? Ya, udah berapa bulan bro? Ada kali kita setengah tahunan ya? Hampir 6 bulan ya? Iya. Nah, video ini adalah video lanjutan dari review mobil Lamborghini. Video review sebelumnya udah ada di YouTube channel Sunda Motor. Jadi buat kamu semua yang belum nonton videonya, bisa cek di sini nih. Oke, gimana bro? Bisnis semua berjalan dengan bagus? Wah, bagus banget sih. Sekarang memang lagi bisnis lagi bagus banget. Oke, dan Lamborghini, what an fucking achievement. Ini Lamborghini baru datang kurang lebih hampir sebulan lalu sih. Sebulan lalu ya? Sebulan lalu. Sekarang udah terwujud Lambo. Nextnya achievementnya mau apa lagi nih? Gue sih pengen punya rumah sih yang gede sih. Rumah yang gede? Ya. Segede apa? Rencananya gue lah pengen punya rumah di tanahnya 700 meter persegi. Wow, 700 meter, oke. Ya kan mimpi dulu kan gratis. Ya, mimpi gratis. Ya kan, terus pengen juga bangun rumah 4 lantai nanti di sana. Gue udah digambarin dalam pikiran gue. Nanti di atasnya mau ada kafe. Wow. Mau ada liftnya, ada kolam renangnya. Kolam renang tadi di paling bawah sih. Tapi kalau rumah atasnya kafe, lu buka untuk umum gitu? Oh enggak, buat teman-teman aja. Oh, buat teman. Jadi gue diundang ya? Oh, boleh dong. Oke. Gampang. Abis dari sana pengen ganti mobil sih. Ganti mobil lagi? Ya. Ini aja lu pakai baru belum sebulan kan? Sebulan. Dan lu udah mikirin mobil baru lagi? Udah pengen aja sih. Kita bahas nanti di belakang ya? Oh ya, boleh. Oke. By the way, ngomongin tentang MLM. Jadi bisnis MLM nih sekarang lagi oke ya? Lagi oke sih. Oke. Karena MLM itu modelnya kayak gini. Jadi ketika misalkan contoh bisnis-bisnis di luar sana kan mereka biasa direct selling. Nah, ketika direct selling itu rata-rata mereka kan terjadi yang namanya naik turun, setuju gak? Setuju. Nah, kalau kita main di MLM, kita kan kerjasama dengan banyak orang. Yang pasti ada yang turun, ada yang naik pasti. Ya. Dan otomatis kita bisa naik dari sana. Oke. Dan ngomongin tentang achievement apa yang udah lo dapat saat ini. Kalau gue boleh nanya jujur sebenarnya, how rich you are? Seorang Haris itu seberapa tajir sih? Dibilang tajir banget ya, belum lah. Tapi lumayan lah. Dibilang punya apa sih? Nggak enak kali kalau gue ngomong lah ya. Tapi yang pasti lumayan lah. Dan rekening bank udah prioritas? Udah. Udah. Boleh nggak kalau kita challenge ngeliat rekening lo sekarang ada berapa sih? Kalau boleh, janganlah. Karena nggak enak. Kenapa? Karena jatuhnya kalau gue memperlihatkan sesuatu takutnya dipandang banyak orang kan nggak enak. Oke. So, kali ini kita ada di video Coffee or Tea, di mana gue akan memberikan pertanyaan buat lo, dan lo jawabnya sesederhana pilih kopi atau pilih tea. Oke, dan sekarang pertanyaan pertama gue adalah, would you like to have coffee or tea? I like tea. Tea ya, oke. Berarti kita punya teh di sini, dan menyesuaikan sama lokasi kita cari yang simple aja nih bro. Oke. Kita bukan iklan ya guys? Bukan. Dan ini bukan sponsor juga. So cheers for our tea. Dibuka dulu bro. Oh iya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi coffee or tea. Dan pertanyaan pertama, Haris, buat sehari-hari lo pakai mobil Lamborghini lo atau mobil yang lain? Kalau gue pakai sehari-hari mobil Toyota Harrier. Toyota, oh ya yang sama ya. Yang dulu. Videonya juga udah ada, bisa kalian cek nih videonya nih. Dan pertanyaan kedua, seorang Haris lebih pilih pakai barang-barang yang biasa aja atau yang branded? Semua tergantung tempat sih. Kalau tempat kita udah biasa, saya sih selalu pakai yang biasa. Tapi kalau memang kita tempatnya kayak misalkan acara besar atau mungkin pesta, ya mungkin lebih enak branded kali ya. Kita lihat dari apa yang lo pakai hari ini, jam tangan Rolex lo dipakai nggak? Oh biasa, pakai iWatch. Kalau sepatu Adidas biasa. Jadi hari ini tamanya lagi biasa. Biasa. Tergantung tempat tuh guys. Pertanyaan yang ketiga, kalau makan, lo lebih suka makan di restoran atau makan di pinggir jalan? Iya, kalau gue sih sebenarnya lebih suka pinggir jalan sih. Soalnya kalau gue makan pinggir jalan, apa ya, bumbunya lebih kerasa lah. Mungkin micinnya lebih banyak kali ya. Generasi micin kali ya gue ya. Jadi lo udah pernah bawa Lamborghini lo dan makan di pinggir jalan? Udah pernah. Udah pernah? Pernah. Terus respon orang-orang sekitar?
ya orang pada numpang foto. Boleh nggak foto gitu kan? Ya boleh lah ya. Itu pengalaman yang apa ya, katanya gue punya Lamborghini, itu pengalaman yang amazing lah buat gue. Next, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kalau beli mobil, lo selalu beli mobil yang baru atau yang second? Kalau gue pribadi tergantung sih, Ki. Kalau misalkan mobilnya bangsa kayak kelas-kelas yang pasar pada umumnya yang banyak, contoh mungkin gue sebut brand ya, entah Toyota, entah Honda, gue sih prefer beli baru. Tapi kalau gue beli kayak mobil-mobil Eropa, gue sih lebih prefer bekas. Karena harganya tuh jatuh banget. Gitu. Jadi kalau berdasarkan yang gue tahu, Haris kemarin kita beli Harrier sama-sama beli bekas ya. Iya. Dan Lamborghini ini pun lo belinya yang bekas juga. Yang bekas ya, tahun 2015. Oke, tapi harganya tetap sih bro, gue belum kebeli. Next, pertanyaan yang kelima. Sebagai pecinta otomotif, kalau disuruh pilih salah satu dari dua mobil yang gue sebutin, lo pilih apa? Oke? Yang pertama, Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner? Toyota Fortuner. BMW or Mercedes? Mercedes. Lamborghini or Ferrari? Lamborghini. SMK atau mobil brand China? Brand China. Mobil listrik atau mobil hybrid? Mobil listrik. Oke. Anjrit, lo nggak cinta dalam negeri bro. Padahal baju lo Indonesia. Oke adik-adik sekalian, tembak tenggelamkan. Bukan nggak cinta dalam negeri sih. Sebenarnya kalau kayak mobil SMK sih, ya kan di pasar belum ada juga. Ya gue juga belum tahu. Tapi kalau made in China, gue pernah coba merek Wuling waktu gue ke Palembang. Tapi even kalau disuruh pilih, gue lebih pilih brand Toyota. Karena memang secara experience drivingnya sih lebih enak jauh Jepang sih. Oke. Tapi kalau lo ngelihat produksi mobil lokal SMK ini ke depannya akan kayak gimana? Ya gue sih pertama sih gue seneng banget lah kalau ada orang Indonesia yang bisa keluar inilah. Gak apa-apa, nyantai aja kok di video ini, kita nyantai banget. Kalau telepon penting boleh diangkat. Oke adik-adik sekalian. Kalau dibilang gue lebih suka mana, yang pasti kalau SMK itu sih gue kan belum ada gambaran juga sih. Gitu. Jadi kenapa lo lebih pilih brand China yang lain dibandingin SMK? Karena lo belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Sebagai salah satu orang yang sukses banget di MLM, ini lo harus jawab jujur ya bro ya. At the first, ketika lo mulai bisnis MLM ini, lo join gitu, lo bener-bener percaya nggak sih kalau lo akan sukses? Sebenarnya begini, gue dibilang mungkin ketika join sih, gue juga nggak nyadar sih gue di MLM sih. Jadi di awal itu lo nggak sadar kalau HWI itu MLM? Yes, karena dulunya itu gue tuh orang yang anti banget sama MLM deh. Oke. Dan gue kaget aja gitu kan, ketika gue bergabung, gue nggak sadar di MLM, tapi gue terus gerak, gue nggak ada kepikiran negatif sama sekali, apapun nggak ada. Jadi ketika lo join HWI ini, lo nggak tahu kalau bisnisnya tuh multi level marketing. Nggak tahu. Dan yang lo tahu lo cuman jualan produk itu. Iya. Oke. Karena gue ngelihat di awal, ya gue kan waktu itu masih kuliah ya, jadi evenly gue jual produk sebulan untuk 6 juta, 7 juta, online yang menurut gue oke banget lah. Oh, pada saat itu lo mau mulai bisnis ini jualannya udah online? Online. Oh, oke. Dulu zaman dulu lewat jual lewat BBM. Berarti itu zaman belum ada, ya kayak zaman sekarang kan Tokopedia, Marketplace belum udah ada. banyak ya. Oke. Dulu masih zamannya jual tuh Kaskus adanya. Oke, jadi di awal lo bener-bener nggak tahu kalau bisnis ini MLM, tapi lo menjalani dan sampai ngebawa lo di hari ini. Iya, jadi pada wow, that's amazing. Habis gue jual, nggak lama gue diketemu ini sama satu mentor gue, gitu kan, diajarin, lu mau nggak punya bonus lebih gede, bla bla bla, dan di situ gue baru tahu, oh ini MLM. Cuma namanya orang udah basah ya, udah tanggung gitu kan, udah untung mau ngomong apa gitu. Satu masukan yang sangat bagus, ternyata kalau mau memulai bisnis apapun jangan mikir buruk dulu, jangan mikir ragu dulu, hajar aja. Dan mungkin lo di awal termasuk hoki karena lo nggak tahu bisnis ini MLM kali ya. Ya mungkin ya. Mungkin. Next, pertanyaan yang ke-7. Nah, menurut seorang Haris, asuransi mobil itu penting nggak sih? Wah, zaman sekarang kalau kita tinggal di Jabodetabek sih penting banget. Karena kan kondisi Jakarta itu kan trafficnya padat banget gitu kan. Kita nggak tahu orang emosi tinggi kan waktu panas-panasan kan. Ya. Jadi kadang-kadang bisa timbul goresan mobil, namanya mobil pasti ada lah. Oke. Pasti ada gores-goresan. Ya menurut gua sih kalau kita pergi ke bengkel sendiri sih mahal. Diasuransiin aja. Terutama untuk mobil-mobil yang harganya udah agak-agak tinggi ya. Memang walaupun asuransinya mahal, tapi ya gue lebih aman gitu, lebih ngerasa nyaman sih. Tuh guys, jadi asuransi mobil itu penting menurut Haris. Menurut gue juga penting sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Nih pertanyaan yang terakhir nih bro. Haris, dalam beberapa tahun ke depan, menurut lo, harus jujur ya, bisnis MLM yang lo jalanin akan semakin sukses atau akan mengalami penurunan?
Kalau gue boleh jujur sih, yang pasti bisnis gue yakin sekali akan jauh lebih sukses. Kenapa? Karena memang hari ini belum banyak yang jalanin. Karena gue percaya, peluang yang banyak orang negatif itu namanya peluang. Ya gue setuju sih, ketika orang-orang takut menjalani, ya jadi kesempatan buat orang yang mau menjalani ya. Betul, kadang kebanyakan orang kan begitu dengar MLM, itu udah negatif banget dan itu di situ peluang sebetulnya. Karena nggak banyak orang mau jalankan. Kalau semua orang jalanin, kayak kemarin kan, setahu gua kan, banyak orang main menjual harga jam tangan Rolex lah. Ya. Banyak yang main lah. Sehingga hari ini banyak banget yang jual, abis banyak banget yang jual, harga Rolex jadi turun. Karena barang banjir. Ya betul. Gitu. Tapi kalau orang yang nggak mau jualan, justru itu peluang, kita harus jual. Pengalaman kemarin jual jam tangan Rolex lo yang 5 biji itu ya? Iya, lumayan. Bukan jual sih, gue invest sih. Invest ya? Invest, gue untung-untung total bisa kurang lebih 200 juta lah. Wow, Lumayan. Oke. Oke, itu aja sih pertanyaan dari Coffee or Tea-nya. Sekarang gue agak penasaran nih, Riz, tentang akan ada satu challenge yang akan gue kasih ke lo. Challenge-nya adalah menyebutkan nama brand mobil. Oke? Jadi gue akan kirimin lo teks dan lo akan spontan nyebutin nama brand mobil itu. Kalau soal merek mobil mah gampang. Sombong amat. Dari yang paling atas dulu, Riz. Oke. Brand mobil yang pertama disebutnya, dibacanya tuh apa? Kalau Inggrisnya ngomongnya BMW. Oke, BMW. Lengkapnya? Nggak tahu Pak namanya. Lengkapnya tuh ini nih, gue juga gak tahu sih, googling. Hasilnya ini, lengkapnya tuh ini. Mobil yang kedua dibacanya apa? T-shirt. T-shirt. Salah. T-shirt bacanya. No, yang benar ini bro, Pusho. Itu yang benar. Oh. Dan brand ini dari mana? Nggak tahu. Dari Perancis. Soalnya banyak yang ngomong di luar sana tuh T-shirt. Ya orang Indonesia kan spellingnya, bahkan ada yang bilang pesut. Itu gue nggak tahu deh dia dapat ilham dari mana. Brand mobil yang ketiga, lo bacanya apa? Renault. Renault. Kurang tepat juga bro. Gue kemarin sempat nge-review mobil ini kan, sempat dia ngeluarin yang Triber. Nah menurut orang Indonesia dibacanya tuh Runo. Oh. Yang benar itu. Next, Salah yang semua keempat. Brand yang ini lo bacanya apa? Porsche. Ada orang ngomong Porsche, ada orang ngomong Porsche. Gak ada yang benar. Dua-duanya salah. Porsche. Yang penting bisa punya dulu. Ya itulah. Next, brand yang kelima, lu bacanya apa? Lamborghini. Ya Lamborghini, betul? Lamborghini ya betul. Cuman dua dong, satu yang betul. Kemudian yang keenam, Pagani. Pagani, dibacanya Pagani juga ya? Oke, dibaca Pagani juga. Yang ini gue jujur gue belum tahu nih, dari Chris idenya. Dan yang terakhir lu bacanya apa? Gue sih baru tau merek ini pas gue nonton YouTube-nya si Raffi Ahmad yang nge-review mobil sih. Yang mobilnya di Prestige ya. Ngomongnya sih namanya Koenigsegg. Sebutannya. Koenigsegg, betul? Salah juga. Jadi yang benar apa? Lu Koenigsegg. mendingan muncul deh sini, nggak apa-apa sekali-sekali muncul. Di, nggak mau. Jadi disebutinnya apa? Koenigsegg. So, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 brand yang berhasil lo sebutin hanya ada 3, yaitu BMW, Lamborghini, sama Pagani. Yang lain salah semua. Yang lainnya salah semua. Bro, terakhir sebelum kita closing, kita kan tahu banget bahwa yang namanya untuk jadi mencapai satu kesuksesan itu pasti butuh usaha dan kerja keras. Lo ada nggak tips and tricks ketika lo menjalani kehidupan, lo menapaki karir lo, menapaki bisnis lo ini, lo ngadapin pasang surut dalam hidup? Apa sih tips and tricks yang bisa dibagi untuk teman-teman yang nonton, adik-adik kita yang nonton juga, biar bisa sesukses Haris? Sebenarnya yang pertama sih, ini dari yang gue belajar sih. Gue belajar dari satu juga YouTuber namanya Atta Halilintar lah. Dia pernah bilang kayak gini, sukses itu butuh mimpi. Yap, Sukses gua itu setuju. butuh impian. Ya. Tapi dream without goals is nothing. Artinya apa? Mimpi tanpa tujuan, tanpa target yang jelas sama aja bukan apa-apa. Oke. Jadi mungkin tipsnya bagi teman-teman hari ini yang pengen punya kehidupan yang lebih baik, mimpi dulu sih. Jadi pertama mimpi, dan yang kedua harus membangun tujuan. Bangun tujuan. Oke. Habis sudah bangun tujuan yang pasti ada targetnya. Ya. Yang keempat, actionnya. Tindakannya asik. Thank you so much Haris sudah mau datang di channel Rizky Purnadi ini, makin sukses. Sama-sama, thank you, Dan thank you. bulan depan juga Haris akan merit, ya kan? Ya. Mudah-mudahan kita doain semua lo bisa menjalani satu bahtera rumah tangga yang membawa
segala kebahagiaan dan berkat dalam hidup lo. Amin, amin. Thank you so much buat semua yang udah nonton video ini. Diambil semua hal yang positifnya, yang jelek-jelek dilupain dan dimaafin. Gue Rizky dan Haris. sampai ketemu di video berikutnya. Bro, lu yakin nggak mau nunjukin rekening lu? Jangan. Nggak dimasukin ke gue aja. Jangan.